Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Davin. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menggambar grid, terus menggambar level atau elevasi, serta cara nge-link file-file AutoCAD ke Revit. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama kita buka Revit ya, seperti biasa. Ini kita buka new, kita pilih metrik arsitektural. Oke, nah jadi yang pertama itu ada grid. Jadi diri ini itu berfungsi sebagai kayak apa ya, mungkin garis acuan atau garis bantu ya, yang memudahkan kita untuk meletakkan mungkin kayak kolom struktur, tie beam, sleeve, ring bulk, balok, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi ini kita langsung aja cara bikin gridnya sendiri gitu ya. Nah, yang pertama ini kita bisa ke arsitektur atau struktur. Nah, lalu di sebelah kanan atas ini ada grid, kita klik. Nah, di sini grid itu ada 4 jenis. Ini ada yang grid line, setelah itu ada grid melengkung, setelah itu ada grid multi segment, setelah itu ada grid pick lines, dan yang terakhir itu grid copy link. Nanti semuanya saya bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi ini grid line ya, ini seperti namanya ya, ini grid line. Kita cuma bikin kayak garis aja. Jadi kalau kita klik di sini, kita klik ke bawah dan ya dia sudah muncul seperti ini. Ini angka 1 ya. Setelah ini kalau mau kita copy, kita bisa langsung aja CO. Nah, ini kita klik. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kalau kita nggak mau si kursornya ini ke bawah kayak gini ya, kemana-mana, ini kita bisa nyalain constraint aja. Nanti dia kayak mode ortonya di AutoCAD. Nah, tuh dia cuma bisa ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Dia nggak bisa ke sudut selain 4 itu. Jadi misalnya kita mau ke kanan, di sini misalnya 5000, kita enter. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya mau bikin gridnya ini banyak, kita bisa centang nih yang multiple copies ya. Ini kayak kita tarik sini, terus kita masukin misalnya jarak, kita mau bikin kamar mandi 2000 ya, kita masukin nih 2 meter. Nah, seperti itu. Habis itu ruangan keluarga ya, living room yang besar mungkin 6 meter. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita tinggal input aja sesuai dengan gimana kebutuhan dari si gambarnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk grid yang lurus ya. Setelah itu ada setelah itu ada grid melengkung ya. Kita balik lagi ke arsitektur, kita ke grid. Nah, yang melengkung ini di sebelahnya ya, ini ada start and radius arc. Nah, kalau ini tuh dia langsung bikin grid melengkung seperti ini dari 2 titik ya, dan dia berbentuk
setengah lingkaran seperti ini, hanya 180 derajat. Nah, kita bisa klik dan ya seperti itu buat grid melengkung. Simple aja ya, sudah jadi. Terus juga kita bisa pakai yang nih, center and arc. Bedanya apa? Nah, bedanya nih kita bisa nentuin mau sampai mana gridnya itu jadi itu ya. Nah, seperti ini itu. Oke, itu untuk grid melengkung. Setelah itu kita ada grid multi segment. Nah, ini grid multi segment. Kalau ini dia itu kayak apa ya, gridnya tuh bisa patah-patah, jadi kayak gini nih. Nah, tuh dia bisa patah-patah. Ini lumayan bermanfaat dan kepake pastinya kalau lahan yang kita bangun itu denahnya tuh nggak kotak ya, ada patahannya, jadi kita bisa pakai aja gridnya kayak gini ya. Nah, ini kalau udah kita bikin ya, kita bikin kayak gini, jangan lupa kita klik centang ini ya, finish, dan tuh dia udah jadi untuk si grid multi segmentnya ya. Setelah ini ada grid copy ya, atau grid pick line. Jadi kalau grid pick line ini kita ngambil dia dari gambar CAD ya. Jadi kita bisa langsung ke insert, kita pilih yang link ya. Kalau yang import dia nanti nggak bakal update kalau sewaktu-waktu file AutoCAD-nya itu ada revisi ya. Jadi kita pakai link aja. Nah, di sini saya pakai contoh denah lantai dasar. Nah, seperti ini. Oke, kita move dulu mungkin. Caranya kita ke arsitektur, ke grid lagi, lalu kita bisa klik yang ini. Nah, ada pick line, kita klik. Di sini langsung kelihatan. Kita cari aja garis-garis. Nah, ini. Nah, itu dia langsung muncul. Kita bisa klik, kita bisa klik, 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 seperti itu. Nah, lalu kita coba cek jaraknya nih ya. Buat cek jarak, kalau di Revit itu shortcutnya adalah DI ya. Jadi kita ketik shortcut DI. Nah, di sini, di sini, nah itu udah 4000 ya, sudah 4 meter, udah sesuai. Oke, jadi untuk grid pick line kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya itu ada kita copy grid dari sesama file Revit. Nah, jadi kita masukin dulu untuk file Revitnya. Oke, kita coba cari-cari dulu file Revitnya. Oke, kita pakai yang ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk copy dari link Revit atau copy grid, ini saya pindahin dulu sebentar ya di sini. Nah, oke. Ini kita bisa ke tab collaborate. Setelah itu kita klik copy, select link, kita klik link yang sudah kita link tadi. Setelah itu klik yang copy, centang multiple,
kita bisa seleksi semua ya. Terus kalau kita mau pilih gridnya saja yang terpilih, kita bisa klik ke sini filter selection. Nah, ini kita uncheck sisain grid. Kalau sudah kita apply dan kita klik OK. Kalau udah, kita finish dulu kan. Nah, seleksi gridnya saja. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita klik finish ya, ke bagian copy or monitor kita klik finish, dan harusnya dia sudah pindah ya. Ini kita coba pindahin dulu si grid sebentar. Nah, ini kita pindahin. Nah, itu ya. Nah, terlihat. Nah, seperti ini sudah berhasil kita copy ya, kurang lebih itu seperti itu. Untuk copy grid cukup mudah dan ya sangat mempersingkat waktu ya. Dan oke, kurang lebih untuk grid seperti itu aja ya. Selanjutnya kita ada level atau elevasi ya. Nah, buat bikin elevasi itu kita harus ke view ini nih, view elevation, misalnya ke view kanan atau east ya. Nah, ini udah terlihat seperti ini, bawaannya udah ada. Caranya sama, kita ke arsitektur atau struktur lagi. Nah, ini di atasnya grid ada level ya. Nah, ini si jalan si elevasinya. Ini kita bisa klik dulu ya, klik kiri. Setelah itu create similar. Kita create similar. Nah, ini misalnya jaraknya 4000 lagi. Nah, ini kalau udah tinggal kita klik. Nah, seperti itu buat level ya. Sangat mudah ya. Dan misalnya kita mau copy level ya, soalnya di sini kita lihat ada, nah ini ada pick line lagi ya, sama kayak tadi pick line dari si yang grid. Oke, caranya mungkin kita mau insert lagi ya link Revit. Kita coba yang ini, potongan. Oke, kita sabar, dia lagi proses buka filenya. Oke, sebentar ya, mungkin saya akan skip aja, kayaknya lama nih. Nah, selanjutnya untuk copy level ya, yang pertama tuh dari link AutoCAD dulu atau Revit sih ya, kita coba Revit ya. Kita lanjutin yang tadi. Nah, ini yang tadi udah dibuka. Kalau kita mau bikin copy level dari link Revit, pastiin kita harus berada di view east ya, view east atau west. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita pergi ke level 1, nah ini kita lihat kita nggak bisa pencet level karena level ini ya emang elevasi, sedangkan level ini tuh level yang ada di floor plan ini ya dia cuma datar aja atau istilahnya tampak atas ya, kita nggak bisa tambahin elevasi atau ketinggian. Makanya kita harus ke view elevation ini ya, antara east atau west ya. Setelah itu
barulah kita pencet level. Nah ini sama seperti tadi, copy grid, kita bisa juga pakai pick line. Nah ini kita langsung klik aja garisnya. Nah seperti itu, kita tinggal klik aja garisnya. Oke. Ops, aduh pencet sebentar. Oke, kita bisa move. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini. Buat copy level dari link Revit. Oke. Jadi ya, buat grid dan level mungkin segitu dulu ya. Sebenarnya kita juga bisa sih kalau mau copy level dari file AutoCAD ya. Nah oke, mungkin segitu untuk pembahasan mengenai grid dan level ya. Setelah itu ada tadi saya mau jelasin cara nge-link AutoCAD ke Revit. Jadi kita bikin file baru aja kali ya. Do not save, cancel aja. Metric, arsitektural. Oke, kita bisa close aja. Oke, now setelah ini kita insert link CAD. Nah ini mungkin yang pertama itu denah lantai dasar, pastiin unitnya nih kita ke meter ya, kita coba ke meter. Dan ini lantai dasar, jadinya saya pakai level 1 ya, ini masih bawaan, memang seperti itu. Oke, seperti ini denah lantai satunya. Kita pindahin dulu, pindahin ke sini. Nah setelah itu kalau kita pergi ke level 2, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah ini abu-abu ya, karena kita lagi menggambar di layer atau level 2 ya. Jadi kurang lebih ya seperti itulah. Kalau mau kita ilangin, kita bisa klik di sebelah kiri sini. Nah ini yang underlay base levelnya, ini kita ganti jadi none, terus kita apply, nanti dia akan hilang. Nah, seperti itu ya. Kalau mau muncul lagi, klik level 1 lalu apply, langsung muncul sendiri. Oke, setelah ini kita ke level 2, kita link CAD lagi. Setelah itu cari mungkin coba lantai 1 ya, yang ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah ini dia sudah ada. Oh sama ya. Oh oke, salah, kita import ulang. Berarti yang ini ya, lantai 2. Klik open. Nah ini kita bisa move. Nah, ini kita bisa move. Kita ambil acuannya itu yang ini ya, acuan garis as atau grid. Kita klik, kita arahin ke sini. Oh mana dia? Oh ya, kalau kayak gini kita matiin constraint-nya. Nah seperti itu. Ini kita klik ke sini. Yap. Cannot move pin element. Oke, ini masih di lock. Nah ini ya, kita unlock dulu. Sorry. Oke, kita move lagi.
klik sini, kita klik as yang ini. Nah, seperti itu. Oke. Lalu misalnya saya mau import yang atap ya. Kalau mau bikin atap, kita harus ke bikin itunya dulu ya, bikin levelnya dulu. Misalnya kita ke tampak is. Nah, kita bikin level dulu. Lanjutin yang tadi ya udah dibikin. Nah, ini kita bikin misalnya ini aja ya, kayak tadi, klik kanan, create similar. Kita taruh ini 4000. Ya, seperti itu. Kita bisa panjangin, nah seperti itu. Terus dari sini, dari sini create similar. Mungkin ke atas tuh sekitar, coba kita lihat gambarnya dulu ya, insert aja, asal aja ya. Kita lihat potongan BC, dia atapnya itu ada di ketinggian berapa. Oke, 13,36. Berarti kita kurangin 8. Kita kurang 8 berarti itu dia naik 5,36. Oke, kita klik kiri lalu klik kanan, create similar. Ini berarti 536, 5360. Klik enter. Yap, sudah benar 13,360. Oke, ini kita bisa panjangin. Nah, kenapa kita bikin level 3, level 4 dulu? Karena nanti ini ada hubungannya dengan floor plan. Nah, tadi kalau kalian rewind videonya, ini hanya ada 2, hanya ada level 1 sama level 2. Nah, pas kita udah bikin level 3 sama level 4 ini di view is again elevation, baru dia bisa muncul nih level 3 sama level 4. Oke. Setelah itu kita bisa ke level 4. Nah, ini misalnya saya mau nunjukin yang lantai 2 tadi. Kita ke underlay. Nah, kita ke underlay sini. Range-nya ini kita ganti ke level 2 dan apply. Nah, dia baru muncul tuh ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita masukin atapnya ya. Kita link cat, masukin atap, unitnya pastiin meter, lalu kita klik open, dan ya seperti ini sudah jadi. Jangan lupa kita unlock dulu. Setelah itu kita move, pilih garis as aja, dan kita pindahin ke sini ya, sama-sama ke sini. Oke, seperti itu sudah jadi ya. Dan kalau kita pergi ke view 3D, view 3D itu mana ya? Oke, kita ke view, lalu ke 3D view. Nah, itu bisa terlihat ini lantai 1. Mana sih? Ntar kita coba pen orbit dulu. Nah, seperti ini lebih jelas. Ini lantai 1, ini lantai 2, dan ini adalah atapnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Setelah ini kita misalnya mau masukin potongan yang ini nih. Mana tadi? Bentar. Coba kita ke sini dulu, kita insert aja dulu. Nah, potongannya. Nah, ini ya, kita mau masukin potongan ini ke view 3D ini. Caranya gimana? Oke, jadi untuk bikin potongan kita lihat dulu di denah lantai dasarnya. Nah, gambar yang saya punya itu dia potongan
potongan itu dari yang ini ya, potongan 2 atau 3 ini. Jadi dia mengarah dari kiri ke kanan ya, bukan yang satu, bukan bawah ke atas, tapi dia dari kiri ke kanan. Jadi kita perlu bikin gridnya dulu nih ya. Kita bikin grid A sampai E ya. Oke, seperti biasa kita bikin grid, lalu kita pilih ini aja, pick line, kita klik oke, dan oke, seperti ini. Cobain aja ya, 1 2 3 4 5 6. Wah, ada 6. Oh sorry, ini ada yang kelebihan di sini ya, harusnya. Nah, 3 4 5. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pergi ke view is, nah dia langsung muncul tuh gridnya ya. Dan kayak ini saya mau pindahin dulu sebenarnya nih. Buat si levelnya kita pindahin dulu. Kita bisa move. Kita bisa move. Nyalain constraint-nya kalau kurang yakin ya. Kita move kayak gini. Oke, setelah itu kita bisa panjangin semuanya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita langsung insert aja. Kita ke link. Nah, ini ya potongan BC-nya. Nah, ini kita klik, kita unlock dulu. Setelah itu langsung aja kita move. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih ya, sebelum kita move kita pastiin yang paling kanan, grid yang paling kanan itu nomor 5. Nah, di file yang kita import paling kanan itu A. Nah, kita ke level 1, kita lihat yang mana 5, ini 5, dia sejajar dengan E. Nah, ini berarti kita kebalik nih ya, ini salah nih. Kalau kayak gitu ini kita hapus aja. Kita ke view west ya, kita pergi ke tampak kiri atau barat. Nah, setelah ini kita import ulang atau kita link ya, kita link ulang dan harusnya sudah benar. Nah, benar ya, sebelah kiri E, sebelah kiri 5, sebelah kanan 1, sebelah kanan A. Barulah di sini kita bisa move. Oke, kita move. Nah, patokannya level 1, level 1 yang ya, yang lantai. Berarti di sini. Oke, di sini. Oke, kita matiin constraint. Cari, yap, di situ. Dan ya, itu dia. Sudah sejajar, sudah sejajar, sudah sejajar. Oke. Jadi kayak gitu kurang lebih bagaimana cara ngelink ke Revit ya dari AutoCAD, sehingga kita bisa bikin kayak gini, lantai 1, lantai 2, lalu ada atap serta ada potongan ya. Jadi kalau kita pergi ke view 3D-nya, nah lebih seperti ini, itu dia potongannya. Ini kalau kejauhan tinggal kita move aja bisa ya. Tapi ya kurang lebih seperti ini, dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.